tentang makna kehidupan. Bapak Ibu dengan Allah SWT, Allah SWT berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya tempat permainan dan senda gurau. Kita di dunia ini kan singkat. Ada yang hidup di dunia ini cuma hitungan bulan. Bahkan ada yang belum dilahirkan ke dunia, dalam janin sudah wafat. Ada yang hidup di dunia ini cuma hitungan tahun. Anak SD atau usia SMP, usia SMA, usia kuliahan. Walaupun baginda Nabi pernah menyampaikan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik," kata Nabi. Usia umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, kata Nabi Muhammad. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Walaupun sudah disabdakan oleh baginda Nabi seperti ini, tapi tetap tak menjamin kita sampai dah usia 60-70 tahun. Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun. Kita umatnya, kata Nabi Muhammad, rata-rata segitu. Ada yang lewat dari 70 tahun, alhamdulillah, Allah kasih kesempatan banyak hidup. Tapi banyak juga yang tak sampai usia 60 tahun. Artinya kita tak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Jangan-jangan subuh Jumat ini subuh terakhir lagi. Tak jumpa kita dengan Ramadan. Ramadan tinggal kurang lebih 66 atau 65 hari lagi Ramadan. Jangan-jangan tak ketemu kita dengan bulan Ramadan. Allahu a'lam. Bapak Ibu dimakan Allah SWT. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidup di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini sebentar saja, tak tahu kita sampai kapan Allah izinkan kita hidup di dunia. Pasti akan datang kematian. Dan sebenarnya kehidupan yang terbaik itu, kata Allah, adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan sebelumnya, yakni di dunia. Maka untuk itu selama kita hidup di dunia, hendaknya kita senantiasa ingat tujuan kita hidup di dunia. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira ketika dia hidup di dunia cukup dia mengatakan kami beriman? Kita mengatakan diri kita beriman loh. Kami beriman Ustaz kepada Allah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi, beriman kepada malaikat, kitab-kitab dan lain-lain. Kita sebut kita beriman. Apakah kemudian setelah kita mengatakan kita beriman, kemudian Allah biarkan saja dengan iman itu? Pasti selama hidup di dunia Allah akan uji kita. Seumur hidup Allah terus akan beri ujian. Berhenti ujian Allah berikan ketika sudah datang kematian. Selama manusia itu masih hidup di dunia, ujian pasti akan Allah berikan terus. Ujian kehidupan dunia. Nah, cuma pertanyaannya, ujiannya apa, Ustaz? Banyak orang memikirkan, banyak orang beranggapan yang disebut ujian itu yang sulit-sulit, yang sedih-sedih, miskin, dapat cobaan, macam-macam lah, yang sulit-sulit. Itu yang disebut dengan ujian. Banyak orang beranggapan seperti itu. Padahal Allah SWT berfirman, apa kata Allah SWT? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Selama hidup kami akan uji kalian dengan ujian yang buruk dan ujian yang baik. Allah akan uji ujian itu dua macam. Ada ujian yang buruk, ada pula ujian yang baik. Ujian yang buruk, ujian yang menyedihkan, itu diuji biar kita bertambah iman, orangnya sabar atau tidak, tetap dalam keimanan atau tidak, ikut syariat Allah atau tidak, atau malah sebaliknya, lari ke dukun, lagi miskin harta akhirnya mencuri, membegal, padahal diuji Allah dengan ujian yang menyedihkan.
Ada pula ujian yang kedua. Ujian kedua itu ujian yang menyenangkan. Nah, ini yang kadang banyak orang lupa. Padahal yang diberikan Allah kesenangan itu pun ujian. Dapat duit banyak itu sebenarnya ujian. Dapat jabatan ujian. Anak lulus kuliah alhamdulillah dapat pekerjaan ujian. Apalagi Bu? Selesai kuliah ujian, dapat jabatan ujian, kaya raya ujian. Apakah dia lalai dari agama Allah atau tetap beribadah kepada Allah? Apakah dia kelak menjadi orang yang sombong dengan apa yang dia peroleh selama di dunia, kebahagiaan itu, atau tidak? Itu juga ujian. Siapa contoh orang yang tak selamat dari ujian yang diberikan Allah? Kebaikan, kenikmatan. Ada dulu manusia yang hidup di zaman Nabi Musa. Awalnya miskin, minta doakan ke Nabi Musa. Didoakan Nabi Musa. Awalnya miskin tapi rajin beribadah. Setelah didoakan Nabi Musa, akhirnya usahanya bangkit. Ternaknya bagus, usahanya bagus. Lama-lama makin banyak, makin hilang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin disibukkan dia dengan harta. Diajak oleh Nabi Musa untuk beribadah kepada Allah, tak mau lagi. Makin banyak hartanya, akhirnya makin sombong dengan hartanya. Harta ini datang karena kemampuanku, katanya. Karena kemampuanku, lupa bahwa yang memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan seluruh hartanya ke dalam bumi. Siapa itu? Qarun. Sampai kini di Indonesia kalau orang cangkul tanah ketemu harta dalam apa kita sebut? Harta karun, katanya. Tenggelamnya di zaman Nabi Musa, dapat di Indonesia ini harta karun. Atau kisahnya disampaikan oleh Allah SWT dalam Quran. Disebutkan kisah Qarun yang akhirnya Allah tenggelamkan karena kesombongan. Padahal Allah berikan harta yang banyak. Ada lagi orang yang diberikan Allah kekuasaan, jabatan hebat. Di Mesir itu setiap daerah itu ada pemimpin, raja-raja kecil. Raja yang paling besar, pemimpin seluruh Mesir, yang paling ganas pada masa itu, Ramses yang kedua. Raja paling besar di Mesir itu punya gelar, gelarnya Fir'aun. Fir'aun itu gelar bagi raja paling tinggi. Jadi Fir'aun itu ada banyak. Cuman yang diceritakan dalam kisah Nabi Musa itu yang paling bahaya, itu yang paling ingkar kepada Allah. Sampai akhirnya dengan kekuasaannya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sembah aku tak. Kalau rakyatnya tak mau sembah, penggal, bunuh. Mau tetap hidup, sembah saja. Kalau tidak, Allah berikan kekuatan, Allah berikan jabatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan nikmat yang banyak, lupa, akhirnya sombong. Sampai kemudian hampir Allah tenggelamkan di Laut Merah. Disebutkan dalam Quran ketika ruhnya sudah sampai ke kerongkongan mau keluar, baru dia mengucapkan keimanan. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, disebutkan dalam Quran. Tapi taubatnya tak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayatnya Allah selamatkan sampai hari ini. Ada rezeki, ada masa main-main ke Mesir, cari bumi Fir'aun yang ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Sampai hari ini masih ada. Allah selamatkan untuk menjadikan pelajaran bagi seluruh umat sampai hari ini. Kalau tak ada rezeki main-main ke Mesir, buka Google, mumi Fir'aun, sampai gini masih ada. Itulah dulu manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah berikan kenikmatan, tapi kemudian ujian kenikmatan tak mampu ia lewatkan. Ibu-ibu, bapak ibu yang di belakang Allah SWT, apa saja ujian kesedihan yang Allah berikan saja. Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Banyak ujian-ujian kesedihan yang Allah berikan kita selama di dunia ini. Kalau ujian ini datang kepada kita, Allah menguji sebenarnya kita ini jadi manusia yang sabar atau tidak, tetap dalam keimanan kepada Allah atau tidak. Dalam ayat ini Allah sebutkan yang pertama, Allah menguji dengan rasa takut. Macam-macam takutnya. Takut mati, takut hilang jabatan, takut tak berhasil,
Rasa takut itu sebenarnya juga ujian. Banyak orang dengan rasa takutnya akhirnya dia menyeleweng dari syariat Allah. Yang paling banyak itu seperti dalam pemilu, takut hilang jabatan, akhirnya segala macam cara dilakukan, haram-haram pun dibuat. Karena rasa takut, ujian takut Allah berikan, tak sabar dengan ujian Allah, akhirnya macam-macam dibuat. Ada lagi Allah berikan ujian kelaparan, miskin harta, kekurangan rezeki. Ini yang paling banyak juga, yang akhirnya banyak menyebabkan manusia berbuat tak baik. Padahal rezeki yang Allah berikan itu sudah Allah tetapkan. Ini hamba aku ini seginilah rezekinya ketika di dunia. Ini yang satu ini beginilah rezekinya, sudah Allah tetapkan. Tapi banyak orang ketika diberi ujian rezeki sedikit hartanya, tak sabar dengan harta yang sedikit, mencuri, korupsi, ngambil hak orang lain, tak sabar dengan ujian kemiskinan. Padahal harta yang kita punya ini kelak di akhirat pasti akan ditanya dalam sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya tas, berapa macam tas ibu, besok di akhirat pasti akan ditanya tuh. Tas merahnya dari mana? Duitnya dari mana? Buka lemari berserak, tas biru dari mana? Hijau dari mana? Ayo bu, banyak tas kan? Buka lemari baju. Kalau pergi ke pesta, mama kadang sering itu. Kalau pergi ke pesta, nggak ada baju lagi. Yang mana baju? Buka lemari, bajunya isi semua. Baju bapak payah nyari, baju bapak paling bawah, selip-selip. Baju ibu paling banyak. Tapi kalau ke pesta pasti bingung, nggak ada lagi baju. Semuanya itu baju. Besok ditanya di akhirat, baju ini dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Duit membeli itu dapat dari mana? Pasti ditanya kelak dalam sidang Allah. Harta kita di dunia ini pasti disidang dua pertanyaan. Dari mana dapatnya, kemudian kemana dipakai. Dari mana dapat uang untuk beli kebun itu? Dari mana dapat uang untuk beli rumah itu? Dari mana dapat uang untuk beli kendaraan itu? Dari mana dapat uang untuk beli apapun itu? Pasti kelak ditanya dalam sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan selamat. Lewat kita pertanyaan pertama nih, tuntas, berhasil kita menjawab, ternyata semua harta kita benar-benar kita dapatkan dari jalan yang halal, dari pekerjaan yang baik, dari usaha yang baik. Datang soal kedua, kemana dipakai? Hartamu dulu diberikan Allah di dunia sekian, kemana dipakai? Mobil punya kan, kemana dipakai mobil? Dulu belum punya motor, belum punya mobil, rajin datang masjid, sembahyang rajin. Belum azan dan datang masjid. Kini sudah datang mobil, kita punya Allah berikan kendaraan. Dulu rajin ikut majelis taklim ibu-ibu. Kini sejak dapat mobil, setiap kali majelis taklim hilang. Di mana kawan? Lagi di Pulau Cinta. Pulau Cinta. Jumat akan datang, ada kajian lagi. Di mana gini? Lagi di Siak. Dulu tak punya kendaraan, rajin masjid. Kini sudah ada kendaraan. Panjang kakinya bu, tak pernah lagi dipakainya untuk datang ke masjid musola. Mobil punya tak pernah ada catatan membawa mobilnya ke masjid musola untuk beribadah. Ada catatan pakai mobilnya ke masjid cuma waktu balik kampung. Itu pun keterangannya kecil, bukan pergi sembahyang. Perjalanan pergi balik kampung, singgah mandi semua buang air, tidak ada catatan pergi sholat. Ibu-ibu dari Allah SWT pasti akan ditanya kelak, motor dari mana? Maka yang hari ini Allah beri ujian miskin harta, Ustaz, saya sudah berusaha, Ustaz. Sudah payah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin Ustaz mencari harta yang halal. Berdoa juga kepada Allah Ustaz, saya jauhkan perkara-perkara yang tak baik Ustaz. Tapi sampai hari ini tetap kayak gini kehidupan saya Ustaz. Kurang harta saya Ustaz. Suami saya pergi kerja Ustaz, balik pulang kadang-kadang 30.000 dibawa Ustaz. Cukup-cukup untuk makan hari ini. Untuk besok ngutang lagi ke kedai sebelah. Besok dapat lagi duit, bayar lagi, itu udah terus Ustaz. Kehidupan saya Ustaz. Jangan terlalu berputus asa akan rahmat Allah. Bu, setidaknya bu, dengan sedikitnya harta yang Allah berikan kita di dunia ini, singkat waktu kita sidang di hadapan Allah SWT besok.
Karena harta kan pasti akan disidang. Orang yang punya banyak harta, panjang waktu sidang. Besok dipanggil dalam sidang Allah, tanya satu-satu, rumah dapat dari mana? Duit mau beli dapat dari mana? Renovasi lagi besoknya dapat dari mana? Ganti cat tiap tahun dapat dari mana? Ditanya baru satu rumah. Belum kendaraan yang ditanya lagi, belum kebunnya lagi, belum segala macam ditanya. Panjang sidang. Orang yang hartanya sedikit, rumah dapat dari mana? Rumah kontrak. Orang yang punya kontrakan kelak ditanya. Motor dari antum turun kaya turun ke saya, turun ya. Sudah, antum yang ditanya. Lewat, selesai. Tapi yang panjang, yang banyak harta, lama sidangnya. Kayak kita masuk ke dalam supermarket, makin banyak barang kita ambil, makin lama waktu kita di depan kasir, dicek satu-satu pakai barcode. Coba masuk supermarket untuk ngambil mie sebungkus, datang selesai 3.000 kata kasir, balik. Coba kalau banyak kata kasir, cek satu, belum juga habis lagi. 2 plastik, 3 plastik besar belum habis. Panjang depan kasir. Begitu kita kelak, banyak harta lama waktu sidang, singkat pendek, dikit harta pendek waktu sidang. Maka kalau di dunia ini kita diuji Allah dengan miskin harta, jangan terlalu bersedih. Bisa jadi dengan sedikitnya harta yang Allah berikan, Allah sayang dengan kita. Karena Allah tak mau panjang waktu sidang kita di akhirat kelak. Allah Maha tahu. Hambaku yang satu ini tak bisa dikasih harta banyak, kata Allah. Lah memohon para banyak berdoa, ya Allah kasih ya Allah, banyakkan harta ya Allah, nak beli kendaraan ya Allah. Seperti anak kecil minta pisau. Anak kecil minta pisau, bukan mak ayahnya tak sayang, tapi tak dikasihnya pisau. Maknya sayang ke anak nih, anak kecil, anak dia. Mak punya pisau mak untuk main, kata maknya tak usah. Apa maknya tak sayang sama anak? Sayang. Tapi maknya tak kasih pisau karena maknya tahu, takut nanti pisau ini melukai dirinya atau melukai orang lain. Ya Allah kasih saya kendaraan ya Allah, kasih mobil ya Allah, kasih motor. Allah Maha tahu. Kata Allah, tak. Hambaku satu ini kalau kasih kendaraan dulu rajin ibadah, nanti kalau kasih kendaraan masih melala, tak mau sembahyang begitu. Tak mau lagi puji jemaah. Akhirnya Allah tak berikan di dunia. Allah beri gantinya kelak. Tetap doa kita utamakan kepada Allah SWT. Tak diberikan Allah di dunia, kelak pasti Allah beri gantinya dengan pahala berlipat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita diuji dengan miskin harta, sabar-sabar saja. Allah menguji, mudah-mudahan naik derajat kita. Besok singkat waktu sidang kita. Tapi yang paling baik tentulah orang yang punya banyak harta di dunia. Karena kalau hartanya banyak di dunia, besar kesempatannya untuk bersedekah. Sedekah Jumat, macam mana? Sedekah Jumat. Mau jadi muslim yang baik, kata Nabi. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Islam yang baik itu kayak mana ya Rasulullah? Muslim yang baik itu seperti apa ya Rasulullah? 2 kata Nabi. Tut'imut ta'am. Engkau suka bagi makan orang, suka traktir orang. Tidak minta traktir terus, suka mentraktir orang, kata Nabi. Nabi tak sebutkan kasih makan orang miskin, kasih makan orang yatim, kasih makan anak yatim, kasih makan orang kurang mampu. Tidak begitu kata Nabi. Cukup Nabi sampaikan tut'imut ta'am, suka ngasih makan orang. Kemudian yang kedua, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rajin memberikan salam, baik kepada orang yang kau kenal ataupun tak kau kenal, kata Nabi. Mau jadi muslim yang baik, kata Nabi, lakukan 2-nya. Rajin ngasih makan. Nabi dan para sahabat dulu hampir tak pernah makan sendirian. Setiap kali mau makan, ada kurma kah, ada buah-buahan kah, ada roti kah, ada apapun, panggilnya orang untuk ikut makan. Begitu Nabi dan para sahabat. Walaupun cuma sepotong roti, dia orangnya bagi 2. Begitu karena ingin menjadi muslim yang baik, diberikan contoh, disampaikan nasihat oleh Nabi, lalu diberikannya contoh. Nah, kalau jadi muslim baik, begitu lah. Rajin-rajin bersedekah, kasih makan kawan. Ya minta takdir terus. Kawan arisan dapat, kawan dekat-dekat hari-hari yang spesial untuk dia, boleh diingatkan. Arisan tadi kan dapat, mana jalan balik kawan itu. Itu bakso itu adalah buka aja lah. Bukan nak mentraktir, minta traktir. Sering-sering berbagi makanan, menjadi muslim yang baik.
Orang kalau punya harta banyak sebenarnya bagus, karena besar kesempatannya berinfak sedekah. Masjidnya apa yang butuh lagi? Cari pahala-pahala sedekah jariyah. Ada orang yang punya harta tapi dia pandai menempatkan hartanya, kata Nabi. Orang itu selalu mencari di mana ada kesempatan untuk sedekah jariyah. Duitnya banyak tapi tak dibawanya kelak ke dalam sidang Allah. Duitnya Allah berikan banyak ketika di dunia, tapi tinggal di dunia. Kelak dalam sidang Allah tak datang hartanya. Bisa kita bawa harta kita tuh besok saat menghadap Allah SWT dalam sidangnya? Bisa. Dengan banyak-banyak gunakan untuk sedekah di jalan Allah. Maka orang yang faham tentang itu senang dia kalau dengar pengumuman di masjid, kita butuh duit lagi untuk beli karpet masjid. Wah, saya duluan ikut. Namanya tak pernah lupa, ikut terdaftar terus. Karena selama duit itu dipakai untuk umat, pahalanya akan terus mengalir untuk. Ibu, kalau ada kesempatan pahala sedekah jariyah, jangan sampai tak ikut. Walaupun cuma menyumbang 50.000, beli keran misalnya, keran patah, belikan, kita belikan. Walaupun cuma 50.000 atau satu sak semen 100.000 untuk pembangunan tempat wudhu misalnya. Selama itu dipakai untuk umatku, selama itu pahalanya akan terus mengalir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian, kata Allah. Banyak orang-orang yang sudah wafat, kata Allah, minta kembali hidup ke dunia. Untuk apa kembali hidup ke dunia? Kalau mampu, ya Allah, kalau Engkau izinkan saya kembali hidup ke dunia, ya Allah, fa asaddaqa wa aku minas salihin. Saya akan sedekah, ya Allah. Banyak orang sudah wafat, kata Allah dalam Quran, minta hidup kembali ke dunia, Pak, bukan supaya bisa sholat, bukan supaya bisa puasa, Bu. Harapan pertamanya supaya bisa sedekah, baru melakukan ibadah yang lain. Kenapa banyak orang yang meninggal minta kembali hidup ke dunia agar bisa sedekah? Karena kata Nabi, pahala sedekah, pahala yang takkan pernah putus itu 3, kata Nabi. Yang pertama pahala sedekah jariyah. Yang kedua pahala ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh. Nanti masuk kita ke alam barzakh, baru kita nampak. Nah, inilah pahala saya kemarin. Walaupun kita sudah wafat di alam barzakh, mengalir pahala namanya. Duit yang saya infakkan untuk membeli karpet masjid, mengalir terus catatan pahala, mengalir terus. Oh, ini dia infak yang saya belikan untuk Quran, saya berikan ke anak-anak yang penghafal Quran. Dapat transferan pahala terus. Tapi amalan yang cuma sekali, kayak sholat subuh. Selesai sholat subuh dicatat pahala sholat subuh, sudah habis. Tidak dikasih lagi catatan. Besok kalau sembahyang lagi subuh baru buat catatan sholat subuh. Tapi kalau kita bersedekah di jalan Allah, dicatat terus catatan sedekah di jalan Allah, sedekah jariyah. Maka yang banyak harta hari ini, gunakan hartanya untuk bersedekah jariyah. Jangan sampai harta banyak dimiliki di dunia tapi tak membawa banyak kebaikan ketika menghadap sidang Allah SWT. Diuji dengan banyaknya harta, jadilah orang yang pemurah, jadilah orang yang rajin sedekah. Diuji Allah dengan miskin harta, jangan berputus asa akan rahmat Allah. Kelak singkat waktu sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi, Ustaz? Ujian, Ustaz. Yang banyak orang sekarang mengalami ujian tapi tak sanggup dengan ujian. Yang kedua yang banyak itu ketika wafat keluarga. Meninggal keluarga, meninggal suami, meninggal istri, meninggal anak, meninggal mak, meninggal ayahnya. Banyak orang ketika diuji dengan meninggal keluarga, akhirnya ketika orang meninggal, orang yang dia sayang meninggal, keluar kalimat-kalimat tak baik. Allah uji dengan meninggal keluarga, keluar kalimat tak baik. Kadang-kadang sampai mengutuk-ngutuk Allah SWT. Diuji sakit saja, keluarganya ada yang sakit, mengutuk pada Allah, ya Allah, kenapa saya, ya Allah? Kenapa mak saya harus sakit, ya Allah? Kenapa istri saya harus sakit, ya Allah? Kenapa saya diuji, ya Allah? Saya miskin diuji lagi, ya Allah. Kalimat-kalimat ini tak baik. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat kita mengata-ngatai Allah, tak yakin dengan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika diuji kematian keluarganya, keluar kalimat tak baik. Padahal di setiap ujian yang Allah berikan pasti ada hikmah.
Setidaknya dengan wafatnya keluarga putus perbuatan dosanya. Mudah-mudahan pahalanya aja lagi yang mengalir. Mudah-mudahan kelak bertemu kita dengan keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita ketemu dengan keluarga kita balik besok, ada orang yang ketika berpisah dengan mak bapaknya di dunia, berpisah dengan istri, suami dan anaknya di dunia karena kematian, menangis. Ada momen-momen tertentu dekat lebaran dia menangis, terbayang dengan mak, terbayang dengan suaminya, terbayang ke anaknya, terbayang ke abangnya. Pergi ziarah ke kuburannya, teringat, kadang-kadang menangis. Ada orang bersedih, menangis, berpisah dengan orang-orang yang ia cintai di dunia. Kalau dia berharap bertemu kembali dengan keluarganya dalam surga, banyak-banyaklah catatan amal. Lalu jangan lupa berikan pula catatan amal untuk orang yang sudah wafat. Bersedekah atas nama keluarga yang sudah wafat. Banyak duit lagi, haji umrohkan keluarga yang sudah wafat. Jangan cuma bersedih, ya Allah, mak saya sudah meninggal, ya Allah. Kadang-kadang terbayang saya ketemu dengan mak saya dalam mimpi, ya Allah. Masa-masa tertentu kadang-kadang terbayang-bayang masa saya kecil, ya Allah. Dimanja, dipeluk oleh mak saya, oleh bapak saya, ya Allah. Rindu dengan beliau, ya Allah. Bertemu tak saya kelak dengan mak bapak saya, ya Allah, dalam surga, ya Allah. Kalau nak ketemu, banyak-banyaklah beramal. Kemudian banyakkan pula beramal untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kelak kalau banyak amal kita, orang yang sudah wafat pun banyak pula amalnya. Bertemu kita kembali, lepas rindu kita, jumpa balik dengan mak kita di dalam surganya Allah Subhanahu taala. Tapi kalau enggak, sudahlah di dunia berpisah, di akhirat pun rupanya berpisah juga. Maknya masuk surga, kita ke neraka. Bertahun-tahun pula, lama di neraka. Waktu akhirat kalau dibandingkan dengan dunia ini lama. Di dalam salah satu ayat Allah sebutkan perumpamaan perbandingan waktu dunia sama akhirat. Satu hari di akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. 1 jam bahkan. Maka kalau orang satu hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia, maka kalau umur kita satu hari itu 24 jam. Kalau umur kita 60 tahunan kita wafat, di akhirat itu bandingannya kayak 2,5 jam saja. Singkat. Bagaimana kalau di akhirat dihukum seharian? 1000 tahun. Bagaimana kalau di akhirat kita dihukum sebulan? Berapa lama ujiannya Allah berikan? Berapa lama siksaan yang akan Allah berikan? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Tidak ketemu kita dengan bapak kita. Bapak saya rindu, bapaknya masuk surga, kita masuk neraka 1000 tahun sehari di akhirat. Maknya masuk surga, kita tidak. Atau sebaliknya, kita yang ke surga, anak kita yang ke neraka. Karena dulu di akhirat, di dunia anak kita tak pernah mengerjakan sholat, tak pernah mengindahkan perintah Allah SWT. Tapi mak bapaknya pun akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau mau kita ketemu di akhirat kelak dengan keluarga dalam surga, banyak-banyak beramal untuk diri pribadi, berikan amalan pula untuk orang yang sudah wafat, infak sedekah atas nama yang sudah wafat. Kemudian anak yang masih ada sekarang bawa selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua anaknya tak dipedulikan, pandai ngaji tak pandai ngaji terserah. Balik sekolah dia nak solat tak solat terserah. Yang penting mak bapaknya rajin ke masjid musola. Mak bapaknya rajin masjid musola, anaknya tidak. Mana anak tadi pak dah balik sekolah sudah? Sudah sembahyang zuhur belum? Antara Ustaz, dia dah besar Ustaz, pandai dari sini Ustaz. Yang kayak gini ini bahaya. Besok di akhirat dalam sidang Allah ketika anak dituntut karena banyaknya dosa, anak bisa menuntut bapaknya. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Saya akan kau lemparkan ke neraka ya Allah. Karena bapak saya tak pernah ngajak sholat, bapak saya tak pernah mengajarkan agama, mak saya tak pernah mengajarkan ngaji, bapak saya tak pernah mengajarkan saya sholat ya Allah. Saya tuntut bapak saya di hadapan-Mu ya Allah. Di dunia dulu baik ayah mak dengan anak, di akhirat bagaikan musuh. Karena anak kandung yang ia cintai pun ternyata bisa menuntutnya kelak di hadapan Allah SWT. Karena tak pernah mau mengajarkan ibadah kepada Allah. Maka sama-sama kita beribadah kepada Allah, banyakkan amalan. Karena hidup di dunia ini singkat.
dapat ujian kesenangan, jangan jadi orang yang sombong. Allah berikan ujian banyak harta, jangan sampai harta itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Harusnya dengan banyaknya harta besar kesempatan untuk bersedekah. Diuji Allah dengan kesengsaraan, diuji Allah dengan kesedihan, diuji Allah dengan kesulitan. Jangan jadikan ujian itu membuat kita hilang dari rahmat Allah. Jangan jadikan ujian keburukan, ujian kesulitan itu membuat kita mengutuk Allah. Datang kita kepada Allah ketika diuji saja. Mertua sakit, keluarga sakit, baru kita sholat rajin, baca doa sampai nangis berjam-jam. Dah sembuh nanti hilang lagi sayang. Tak ada lagi doa kepada Allah. Kalau ada keluarganya yang sakit, minta ampun doa. Lagi dililit utang piutang, datang rentenir ke rumah anak lagi utang, mulai banyak doanya tuh. Ya Allah, khusyuk sholatnya. Bebas dari utang, sudah, tak ada lagi sholat, hilang sholat. Tengok orang di rumah sakit tuh banyak. Kalau perhatikan orang rumah sakit, keluarga-keluarga yang menunggu keluarga sakit keluarganya rajin sholatnya di masjid rumah sakit. Mudah-mudahan setelah balik sehat nanti rajin juga. Tapi banyaknya tidak. Rajin ketika keluarga dapat musibah, lewat musibah itu sudah hilang lagi. Tak lagi rajin sembahyang masjid, tak lagi rajin ngaji. Diuji Allah lagi dengan banyaknya hutang piutang, dengan banyaknya masalah hidup, baru rajin ngaji lagi. Biar Allah kasih banyak rahmat, biar Allah kasih banyak jalan keluar. Lewat nanti dapat solusi, dah hilang lagi. Padahal Allah berikan ujian, diuji dengan kesengsaraan, tetap dekat tak dengan hamba-Ku dengan. Diuji Allah dengan kesenangan, jadi orang sombong atau tidak. Bapak Ibu dengan Allah SWT, ujian tak akan pernah berhenti kecuali kita sudah dipanggil kembali oleh Allah SWT. Maka selama hidup di dunia, sebelum kita menyesal di alam barzakh, sebelum kita masuk ke alam barzakh nanti baru kita menyesal. Kenapa dulu di dunia saya tak rajin beribadah kepada Allah? Kenapa dulu di dunia harta saya banyak tapi tak saya manfaatkan untuk sedekah jariah kepada Allah? Kenapa dulu di dunia Allah uji dengan kekurangan harta, saya malah mencuri, saya malah ngambil hak orang lain, saya malah berjudi, saya malah judi online, judi offline, malah jual narkoba, tak sanggup dengan ujian miskin harta, banyak hal haram saya lakukan. Kenapa saya dulu tak sabar dengan ujian Allah SWT? Nyesal kita di alam barzakh. Nyesal di alam barzakh, lebih menyesal kita di hadapan sidang Allah SWT. Pasti Allah lemparkan ke dalam nerakanya, na'udzubillah. Berpisahlah kita dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan setidaknya jamaah kita ini menjadi hamba Allah yang baik hendaknya. Orang-orang yang sabar dengan setiap ujian yang Allah berikan. Orang-orang yang tak lalai, yang tak sombong kalau Allah berikan ujian kenikmatan. Dapat jabatan tak membuat dia sombong. Anaknya jadi anggota DPR, dia tak jadi sombong. Anak jadi anggota DPR, maknya yang anakku DPR, waktu apa? Akan mulai ceritakan orang, membanggakan apa yang Allah berikan untuk anaknya jabatan. Padahal jabatan tak lama. Ujung-ujung takutnya nanti anak dipanggil ke KPK. Apa ya? Dulu dibangga-banggakan, ujung-ujung panggil KPK. Habis. Maka ketika diuji dengan kesenangan, jangan jadi manusia yang sombong. Tetaplah ingat ini ujian dari Allah. Dapat kenikmatan, apakah saya jadi hamba Allah yang bersyukur, jadi hamba Allah yang baik, atau malah lewat dari ujian sehingga besok masuk dalam golongan Fir'aun yang Allah kasih jabatan kemudian sombong, atau masuk golongan Qarun yang Allah berikan harta banyak tapi akhirnya ditenggelamkan kelak di dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan semua badan kita sehat, anak cucu kita pun baik, sehat hendaknya. Lalu berkumpul kita kembali dengan keluarga besar, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para syuhada, berkumpul dengan Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudahi kajian kita ini dengan baca doa. Kita doakan untuk mak bapak kita yang sudah meninggal, untuk keluarga besar, untuk orang-orang yang bersedekah. Mudah-mudahan banyak kenikmatan Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. بهذه النية الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa anak-anak cucu keturunan kami ya Allah, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, baik yang masih hidup keluarga kami ataupun sudah wafat ya Arhamar Rahimin, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, gugurkan banyak dosa untuk sakitnya ya Allah, dan segera berikan kesembuhan ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan ya Allah, dililit hutang banyak ya Allah, banyak masalah dalam hidupnya ya Allah, kuatkan keimanannya kepadamu ya Allah, kuatkan keimanannya kepadamu ya Allah, tetapkan ia dalam syariatmu ya Allah, jauhkan ia dari segala bentuk godaan syaitan ya Allah yang menjerumuskannya ke neraka-Mu ya Arhamar Rahimin, dan segera berikan jalan keluar untuk seluruh kesulitan yang ia dapatkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sabar untuk ujian-ujian kesulitan ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang tak menjadi manusia yang sombong ketika Kau uji dengan kenikmatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih hidup ataupun yang sudah Engkau panggil ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, dan kumpulkan kembali kami kelak dengan keluarga besar kami di dalam surga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, bagi orang tua kami sudah wafat ya Allah, gugurkan seluruh dosa-dosanya ketika di dunia dulu ya Allah. Terima seluruh amal ibadahnya ya Allah. Masukkan keluarga kami dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rindu kami dengan emak ayah kami yang sudah wafat ya Allah. Rindu kami dengan suami dan istri dan anak-anak kami yang sudah wafat ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan mereka kelak dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami kelak dalam surga-Mu ya Allah. Berikan kami petunjuk-Mu ya Allah, untuk dapat melakukan banyak amalan ya Allah, untuk kami dan amalan untuk orang-orang yang sudah wafat ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang berbakti ya Allah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami dalam surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan kami dari setiap godaan syaitan ya Allah, yang pasti menjerumuskan kami ke neraka-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua ya Allah. Jadikan mereka para pejuang agama-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran ya Arhamar Rahimin, yang kelak akan membawa kami ke dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan kami, jika hari ini Engkau uji dengan miskin harta ya Allah, istiqomahkan hati kami kepadamu ya Allah. Jauhkan kami dari setiap perkara yang Kau haramkan ya Allah, yang pasti akan bawa kami ke neraka-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkan kami dari lalai beribadah kepadamu ya Allah, sampai kelak Engkau jemput ajal kami ya Allah, sampai kelak Engkau kembali menjemput kami ya Allah. Tetapkan keimanan kami ya Allah, tetapkan kami istiqomah dalam agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian kajian kita. Jika ada hal-hal yang salah saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari diri pribadi. Jika ada hal-hal yang baik, mudah-mudahan dapat kita amalkan, menjadi catatan amal bagi kita menuju sidang Allah SWT nanti. Amin ya Rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.